Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rina Herdina dari Prodi Manajemen Komunikasi. Di tugas UTS kali ini aku bakalan mereview salah satu konten kreator ataupun salah satu tayangan konten kreator di YouTube yang menurut aku ini tuh menarik banget teman-teman buat kita review. Kenapa menarik banget? Karena di dalam konten tersebut melakukan pelanggaran etika penyiaran digital berdasarkan analisis P3 SPS teman-teman. Jadi menurut kalian gimana ya kronologinya ataupun siapa itu konten kreatornya. Jadi buat konten kreatornya aku bakal mereview salah satu konten kreator dari YouTubers YouTube, itu Baim Wong. Kalau kalian pasti udah familiar banget sama Baim Wong itu tersebut ya, karena beliau juga selebritis dan sekarang lagi jadi konten kreator di YouTube banyaknya. Dari dalam konten tersebut beliau melakukan prank tapi bukan ke masyarakat umum ataupun ya masyarakat biasa. Dia melakukan prank terhadap kepolisian atau aparat negara kan itu. Jadi kronologinya seperti apa gitu ya. Jadi kita langsung simak aja ke kronologinya. Kronologinya seperti apa? Jadi berdasarkan video yang dia posting tanggal 1 Oktober 2022, sekarang sudah di take down atau sudah dihapus kembali. Dalam postingan tersebut, Baim Wong dan Paula atau mantan istrinya tersebut berangkat ke kantor polisi dengan banyak kamera, dan setelah sampai di kantor polisi, sang istri turun lebih dahulu untuk melaporkan bahwa dia mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga itu atau enggak KDRT. Dan tentunya setelah bercerita itu direspon baik oleh kepolisian. Namun setelah makin intens atau makin serius ditanggapi oleh polisi, ditanya-tanya, Paula tiba-tiba bilang kalau ini hanyalah prank. Setelah Paulanya bilang itu hanyalah prank, polisi tentu bingung harus menanggapinya seperti apa. Sampai pada Baim Wongnya juga ikutan turun ke kantor polisian dan bilang ini hanyalah prank, ini hanya untuk hiburan, bla bla bla, dan beres juga untuk videonya. Tentunya setelah diposting video itu menuai banyak kontroversi. Tentunya banyak kritikan, tanggapan masyarakat, responnya bagaimana, kepolisian juga. Terus masalah utama dalam konten tersebut adalah mereka pertama berpotensi meremehkan penderitaan yang dialami oleh korban-korban KDRT. Yang kedua juga mereka menyalahgunakan institusi ataupun kepolisian. Yang ketiga juga mereka tentunya menganggap remeh isu-isu KDRT gitu ya, yang tentu itu isu yang sensitif juga di masyarakat Indonesia. Dan mereka juga berdasarkan analisis P3SPS mereka melakukan pelanggaran terhadap 4 pasal. Yang pertama, ada di pasal 14 ayat 2, program siaran wajib memperhatikan kepekaan terhadap korban kejahatan dan kekerasan. Yang kedua, pasal 16 ayat 2, program siaran tidak boleh merendahkan martabat lembaga negara seperti kepolisian. Dan yang ketiga, pasal 21, program siaran tidak boleh menyesatkan, menipu, atau mempermainkan publik. Dan yang keempat atau yang terakhir, program siaran di pasal 37 ayat 1, program siaran harus memperhatikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Jadi meskipun mereka tidak dijatuhi sanksi langsung karena konten hanya berada di platform digital, tapi kasus ini juga masuk ke ranah evaluasi etika penyiaran digital secara umum. Jadi saran dari aku, ketika kita akan membuat konten prank ataupun konten hiburan lainnya, tentu kita harus memperhatikan banyak hal. Karena kalaupun kita melakukan konten prank yang mengekspoliasi isu sensitif seperti KDRT, bukan hanya tidak pantas tapi juga dapat berdampak terhadap upaya penanggulangan kekerasan. Tentunya pasti berdampak buruk terhadap penanggulangan kekerasan ya. Terus juga sebagai influencer ataupun kreator, kita juga harus memperhatikan ataupun memiliki kesadaran etis dalam membuat konten, terutama saat berhubungan dengan isu yang sensitif ataupun institusi publik. Jadi cukup sekian review kontennya. Aku harap kalian paham tentang isu yang aku bahas ataupun juga pasal-pasal yang aku jelasin. Semoga ini juga bisa jadi pelajaran buat kalian kalau mau bikin konten. Jadi dipilih-pilih dulu
Jangan asal menurut kalian bakalan trending, takutnya nanti malah jadi ending yang gak sesuai juga buat kalian. Oke, cukup sekian dan see you.